Diberkati Tuhan. Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menyampaikan, saya ingin menyampaikan dari Yohanes pasal yang ke-20, khotbah sebelah kiri Desti. Saya ingin menyampaikan sebuah khotbah mengenai penampakan Tuhan Yesus. Hari ini setelah Yesus bangkit dari kematian, dia menampakkan diri selama 40 hari. Dalam 40 hari itu dia menampakkan diri sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa mengatakan kepada kita bahwa Yesus tidak pernah benar-benar bangkit. Dan hari ini saya mau bawa kita untuk sebuah tema, yaitu penampakan Yesus membangkitkan banyak harapan. Jadi penampakan Yesus membangkitkan banyak harapan. Yohanes pasal yang ke-20, Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-29. Tapi kita tidak punya banyak waktu dan saya ingin baca beberapa ayat saja. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ini mulai dari hari kebangkitan sampai pada penampakan. Dan yang menarik bahwa tidak semua orang diberi kesempatan melihat penampakan Yesus. Beberapa orang spesial dalam catatan ini akan menunjukkan betapa luar biasanya orang-orang ini. Mari kita perhatikan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu itu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan, saudara. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, dia berkata begini, maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan telah terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Saudara, itu adalah bacaan kita dan saya mau sampaikan kepada kita kenapa begitu pentingnya penampakan Yesus bagi orang percaya. Tadi saya bilang dalam tema ini adalah penampakan Yesus memberi kita banyak harapan. Namun sebelum saya menyampaikan tentang tema ini, saya harus menyampaikan ini karena ini adalah salah satu doktrin atau salah satu pengajaran Kristen yang cukup mendasar. Kenapa mendasar? Karena sekali lagi saya selalu menyinggung bahwa kekristenan atau kebangkitan Yesus adalah sesuatu yang bukan hanya dipercayai oleh orang Kristen, tapi di sisi lain agama lain meragukan. Pertama mereka mengatakan dia tidak mati, dia digantikan oleh tokoh yang lain. Otomatis dia tidak pernah bangkit karena dia tidak pernah mati. Apalagi mengatakan bahwa dia adalah Yesus yang telah bangkit dan menampakkan diri. Nah, maksud saya begini, Bapak Ibu perhatikan sebelum saya menyampaikan ini di khotbah saya. Begini saudara, kenapa saya harus menyampaikan ini? Penampakan Yesus ini supaya membuktikan satu, begini. Saya main logika untuk saudara. Saudara yang mungkin baru kenal saya 1-2 tahun, saya percaya Anda bukan hanya bisa menghafal wajah saya. Kapan hari kami makan bakso di Oipura dan ketika kami makan di situ jemaat lewat. Sudah lewat lumayan jauh, tapi mereka bilang itu mobil gembala. Jadi mereka kembali, kita makan bersama. Intinya begini, saya tanya, lupa dari mana? Hafalkah mobil saya? Iya, kami hafal sekali. Nah, bayangkan mobil saja dihafal. Nah, bagaimana mungkin para murid itu mengatakan bahwa ini Yesus tidak pernah bangkit? Mereka hidup 3,5 tahun dengan dia, hafal wajahnya, hafal suaranya. Lalu waktu dia mati, kalau itu bukan Yesus, pasti mereka bilang, ini bukan. Lalu yang kedua, kalau dia itu bangkit pun pasti juga mereka melihat wajahnya juga bukan dia. Nah, kenapa penampakan? Karena kalau mereka mengatakan begini, ini adalah ilusinya orang Kristen. Jadi sesuatu yang tidak faktual. Ini bukan sesuatu yang fakta, tetapi ini sesuatu cerita dongeng. Saya kasih tahu saudara, kalau ilusi itu biasanya hanya beberapa detik, beberapa menit. Tapi ini terjadi 40 hari. Berarti ini sebuah peristiwa nyata bahwa dia bukan hanya mati, dia bangkit, dia hidup dan dia menampakkan diri. Selama 40 hari. Biasanya ilusi tidak bisa. Hanya beberapa detik, beberapa menit hilang. Ini 40 hari. Jadi sah mengatakan bahwa Yesus kita bukan hanya bangkit,
dia tunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh bangkit. Nah, apa harapan untuk kita? Buat apa dia tampakkan diri? Harusnya setelah dia naik, dia bangkit, dia naik ke surga. Nah, ini yang saya mau bahas. Bapak Ibu perhatikan, ada beberapa pokok penting yang saya mau sampaikan dalam poin ini. Satu, saudara, penampakannya lewat kebangkitannya itu membangkitkan harapan baru kepada mereka yang memiliki masa lalu yang kelam. Menarik. Pertama, ada 3 orang yang Tuhan tampakkan. Pertama, Tuhan tampakkan diri waktu dia bangkit, yaitu kepada seorang bernama Maria Magdalena. Maria Magdalena ini punya masa lalu yang kelam, masa lalu yang gelap, masa lalu yang suram. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia akhirnya memiliki masa depan yang saya bilang, masa depan yang cerah. Coba Bapak Ibu perhatikan ayat 18 dari Yohanes pasal 2 ayat 1. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi, benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena. Jadi penampakan pertama atau yang melihat Yesus, walaupun pada akhirnya dia tidak lihat langsung, tapi pada akhirnya dia juga berjumpa Yesus. Nah, apa artinya? Kenapa Maria Magdalena disebut-sebutkan di sini? Di dalam cerita dia bangkit atau dia nampakkan kebangkitannya. Saudara-saudara, dikatakan ayat 2, ia berlari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Seorang bernama Maria Magdalena disebutkan dalam ayat ini. Siapa dia? Kita lihat ini dia, siapa dia? Mari kita lihat di dalam catatan firman Tuhan yang lain dikatakan begini. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat itu berkata, ini kalau tidak salah dari Markus ya, dikatakan gini, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Jadi pertama, Yesus menampakkan diri kepada siapa? Kepada seorang wanita yang memiliki masa lalu kelam, maksud saya, dan diubah menjadi masa depan cerah, yaitu Maria Magdalena. Dikatakan dia diikat oleh 7 roh jahat. Berarti dia punya kehidupan ini adalah kehidupan kelam, kehidupan gelap, kehidupan yang benar-benar suram luar biasa. Kalau saudara lihat orang-orang yang dirasuki roh jahat, betapa pedihnya kita ya, betapa sedihnya. Saya pernah mengalami titik ini. Salah satu keluarga kami dicap gila dan diperkirakan permanen. Hati kami luka luar biasa. Dia tidak menyerang orang, hanya dia dianggap sebagai orang stres dan diperkirakan dia gila permanen. Itu saja membuat kami sudah takut, sedih. Rasanya hidup kita begitu suram, gelap luar biasa. Karena kami dari keluarga kami belum ada ya begitu. Tiba-tiba ada salah satu keluarga kami begitu. Itu rasanya suram luar biasa. Nah, Alkitab tidak mengatakan dia sekedar stres dan gila, tapi Alkitab bilang dia diikat 7 roh. Kata 7 itu sempurna. Kalau angka 7 untuk Tuhan itu sempurna. Ini benar-benar roh yang mengikatnya adalah sempurna, kuat begitu luar biasa. Sampai kehidupannya tentu pasti kita tahu kalau orang model begini. Tapi sejak dia berjumpa dengan Yesus, lebih tepat dia berjumpa dengan kebangkitan Tuhan. Kalau saudara baca, dia menjadi salah satu orang pengikut Tuhan dan melayani Tuhan. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Saya berharap lewat kebangkitannya bukan sekedar jadi teori untuk kita, tapi sebuah pengharapan bahwa sekelam apapun hidup kita, di dalam Tuhan yang hidup itu, kita masih punya kesempatan meraih hari esok yang lebih luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya mau menyampaikan pada poin yang kedua. Poin kedua, kebangkitannya atau penampakannya lewat kebangkitannya membangkitkan harapan dan penghiburan dari segala rasa takut. Saya kasih tahu saudara, kebangkitannya membangkitkan harapan dan penghiburan dari rasa takut. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, coba kita baca ayat ini, menarik. Saya tidak akan khotbah panjang, saya coba menyampaikan saudara pada hal-hal praktis. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, aku telah melihat Tuhan.
dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Perhatikan ayat selanjutnya berkata begini, ayat 19-20. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat. Dengan apa, saudara? Pintu-pintu terkunci. Kenapa, saudara? Karena mereka, dikatakan Alkitab, takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Saudara-saudara, lihat ini, ada sesuatu yang menarik kalau kita baca. Penampakan kedua kepada siapa? Kepada para murid-muridnya. Kepada siapa? Kepada para murid-muridnya. Dan yang menarik, catatan ini mengatakan alasan kenapa dia menampakkan diri. Satu, karena murid-murid ketakutan pada orang-orang Yahudi. Yang lebih menarik lagi, pada waktu mereka takut, saudara perhatikan ini. Penampakan itu ditunjukkan dengan kalimat selanjutnya. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di mana, saudara? Di mana, saudara? Di tengah-tengah. Saya mau ajak saudara berpikir, kenapa harus di tengah? Kenapa bukan di kiri? Kenapa bukan di kanan? Kenapa bukan di belakang? Kenapa bukan di depan? Pernahkah saudara bertanya, kenapa dia berdiri di tengah-tengah mereka? Harusnya dia berdiri di samping kah? Di depan mereka kah? Tapi Alkitab bilang begini, dia berdiri di tengah-tengah. Saudara-saudara tahu, orang-orang Israel biasanya kalau dengar atau tahu ini kalimat, mereka sadar siapa yang sedang disebutkan di sini. Saudara-saudara, ayat ini sedang bicara bahwa dia adalah Tuhan. Biasanya dalam konteks pengalaman orang Israel, yang biasa berdiri di tengah-tengah itu adalah Tuhannya Allah Israel yang ada di perjanjian lama. Supaya saudara paham, saya bawa dulu saudara di sini, saudara itu. Keluaran 29 ayat 45 ini sama. Perhatikan Keluaran 29 ayat 45. Ini Yahweh dalam perjanjian lama. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Jadi begini saudara, orang Yahudi itu kan tidak suka bahwa Yesus menyebut dia Mesias yang diurapi, Tuhan dan Allah. Orang Yahudi tidak suka, dia dianggap manusia biasa, anaknya Yusuf. Itu sebabnya dalam catatan lain dikatakan tidak banyak mujizat karena mereka menganggap Yesus hanya anak Yusuf. Tapi ketika dia bilang begini, ketika Yohanes tulis di bawah ilham Roh Kudus bahwa ketika mereka dalam keadaan takut, dia berdiri di tengah-tengah, itu memiliki makna satu. Ini yang berdiri bukan sekedar nabi. Ketika mereka lihat posisi ini, mereka teringat pada cerita nenek moyang mereka. Ada satu pribadi yang mereka kenal sebagai Allah Yahweh, Allahnya orang Israel. Itu juga berdiri di tengah-tengah, memperkenalkan diri. Dia bukan hanya sekedar berdiri. Tadi dalam ayat tadi mengatakan dia berdiri di tengah-tengah. Apa kata Alkitab tadi? Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, aku akan menjadi Allah mereka. Jadi ini sedang bicara begini. Ketika mereka lihat ini, mereka damai. Kenapa? Karena seolah-olah mereka dikembalikan kepada cerita lama di perjanjian lama, ketika orang Israel dalam keadaan takut menghadapi para musuh, mereka menjadi tenang karena Allah ada di tengah-tengah mereka. Jadi ketika Yesus berdiri dalam penampakan, dia sedang bicara, jangan takut, aku ada di tengah-tengahmu, maka ketenangan itu yang terjadi. Makanya Daud pernah bilang apa? Hanya dekat Allah aku tenang. Jadi saudara-saudara, dengan dia bangkit, dia hidup, percayalah dia ada di tengah-tengah kita. Dia membuktikan dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi itu jadi dasar dulu. Tetapi mengapa dia harus ada di tengah-tengah? Karena ada perasaan takut. Kata tengah-tengah ini juga bisa diistilahkan dalam bahasa Indonesia ya. Ketika misalnya Jokowi atau Gibran kemarin datang ke Kota Kupang, saudara tahu yang namanya tengah itu sentral. Nah, televisi ini ada di tengah, LCD ini ada di tengah. Tapi tengah tidak selalu menyebutkan benar-benar dia sentral. Contoh, itu hanya istilah bahwa dia ada di dalam sebuah kumpulan. Misalnya kemarin Gibran datang,
Mungkin di belakang dia hanya 10 pengawal. Di depannya masyarakat ada mungkin 500.000 orang misalnya. Samping mungkin hanya 10 orang. Tapi dia disebut apa? Dia ada di tengah-tengah. Artinya bahwa dia sedang ada bersama mereka. Jadi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kenapa di sini saudara perhatikan ini baik-baik. Kehadiran Tuhan itu menarik. Mulai dari perjalanan orang Israel sampai di titik dia bangkit ini menarik. Kehadiran Tuhan itu terjadi saat orang mengalami yang namanya ketakutan. Saya tanya saudara, siapa yang tidak pernah takut di dalam hidup ini? Saya tanya saudara, seberani-beraninya orang, dia punya juga rasa takut. Katanya seorang pemabuk itu dia tidak pernah takut orang. Tapi heran, kalau polisi PM datang dia takut. Saudara perhatikan, saya pernah lihat orang mabuk, saya berani-berani dia. Sampai dia mengatakan apa jago di sini. Tapi heran kalau tentara datang, polisi datang, dia mulut tertutup. Itu membuktikan bahwa kita sadar bahwa kehadiran seseorang itu penting sekali. Polisi hadir saja, itu orang bisa tahu. Dalam keadaan mabuk dia tahu. Dan kehadiran Tuhan yang menarik adalah dia datang pada posisi yang sangat tepat, yaitu saat manusia dalam keadaan takut. Sekali lagi, saya selalu mengikuti berita. Kalau saudara ikut berita hari-hari ini, ekonomi dunia tidak sedang baik-baik saja. Kalau Anda tidak percaya, tanyalah semua orang. Mulai dari ibu rumah tangga, pebisnis, pengusaha kecil sampai pengusaha besar, dari yang punya toko kecil sampai toko besar. Kalau saudara tidak salah, beberapa bulan yang lalu ada satu perusahaan milik seorang Chinese yang tutup, yang pegawainya kira-kira ada 10.000 orang. Tutup. Kenapa? Karena susah. Yang kedua, kalau saudara baca hari-hari ini, saya lupa nama orang kaya itu. Dia akhirnya melakukan apa yang anak buahnya lakukan. Kenapa? Karena sudah tidak bisa mampu bayar lagi. Jadi harusnya dia suruh anak buahnya, dia lakukan apa yang anak buahnya kerjakan. Karena sudah sangat sulit sekali. Tanya semua orang ketakutan. Dolar sekarang 16, 17, kemarin kalau tidak salah sempat 18.000, menakutkan. Belum lagi Cina dengan perkembangan yang luar biasa. Sekarang ini perekonomian yang sedang orang bilang lagi top-topnya antara peperangan antara Cina dan Amerika. Amerika kasih kita pajak yang besar sehingga kita serba salah para bisnis. Jual mau dapat untung dari mana? Pajaknya besar. Kasih murah maka kita korban di pajak. Oh, menakutkan. Tapi kalau itu ketakutan siapapun yang mendengarkan khotbah saya dari YouTube ini, dengar, ketakutan ini pernah dialami walaupun konteksnya berbeda, tapi rasa takut itu tetap ada. Tapi ingat, Alkitab bilang dalam rasa takut itu, dia ada di tengah-tengah kita. Orang Israel pernah mengalami rasa takut, tidak bisa makan dan minum ketika panas di padang gurun terjadi. Tapi Tuhan bilang, jangan takut, aku ada di tengah-tengahmu. Dia kasih mana dan roti dari surga. Jadi kita tidak perlu takut kalau kita sadar bahwa dia yang bangkit ada di tengah-tengah kita. Makanya waktu dia datang ke dunia pertama kali, dia kasih kenal dia pendiri namanya Immanuel. Bukan hanya Allah beserta kita, Allah ada di tengah-tengah kita. Jadi ketika saya renungkan, saya bilang terima kasih Tuhan. Penampakan Tuhan tidak sia-sia untuk kita. Penampakan itu memberi kita ketenangan di tengah rasa takut. Dia katakan begini, dan ia berkata apa? Damai sejahtera bagimu. Itu sebabnya tadi poin saya jelas. Kehadiran Tuhan atau penampakan Tuhan membuat kita ada harapan, membangkitkan harapan, yaitu harapan adalah kita tidak perlu takut. Dan apa yang saya sebut dengan damai sejahtera ini sebenarnya mewakili poin saya tadi. Saya mengatakan ini, saudara. Kebangkitannya membangkitkan harapan dan penghiburan. Hari-hari ini orang butuh bukan hanya pengharapan, penghiburan.
Sudah cukup kita mendengar hal yang negatif. Sudah cukup kita mendengar hal-hal yang menjatuhkan. Saatnya Tuhan menghibur kita. Jangan takut, aku ada di tengah-tengah kamu. Amin. Saudara, yang kedua, dan sesudah berkata demikian menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika melihat Tuhan. Lihat, perubahan luar biasa. Tadi takut, sekarang apa? Mereka bilang sukacita. Di tengah rasa takut, dunia boleh takut, tapi kita menyadari ada Tuhan. Itu yang membuat kita tetap berpengharapan dan bersukacita, karena kita tahu pemelihara kita hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Yesaya 41 ayat 10 bilang begini. Janji itu ketika dia ada di tengah-tengah kita. Jangan takut, sebab aku menyertai dia. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong, sekalipun aku memegang tangan kananku, membawa kemenangan. Perhatikan, ini bagus sekali. Dia bilang dia ada di tengah. Untuk apa? Menyertai kita. Mungkin kita tidak punya sesuatu yang bisa kita andalkan. Kita tidak punya orang-orang kuat untuk kita andalkan. Tapi kita percayalah, kita masih punya Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Dia pasti menyertai kita. Saya baca cepat saja. Ulangan 31 ayat 6 bilang gini. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut. Selalu kalau Tuhan hadir itu dia bilang jangan takut. Selalu ketika Tuhan hadir dia selalu mengatakan jangan takut. Dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allah, Dialah yang berjalan menyertai bersama. Ia tidak akan meninggalkanmu dan tidak akan meninggalkan. 2 kali dikasihnya. Dia tidak akan meninggalkanmu. Jadi saudara-saudara, sekarang kita mengerti ya. Kalaupun ada berita-berita yang menakutkan, jangan takut. Yang perlu kita lakukan adalah menghadirkan Tuhan yang telah bangkit di tengah-tengah kita. Yang terakhir, saudara, kebangkitannya membangkitkan iman yang lemah menjadi iman yang kuat, iman yang besar, iman yang kokoh. Saudara tahu di peristiwa penampakan terakhir pada maksudnya ini per pribadi ya. Sebenarnya dia nampakkan juga pada banyak orang, ada dia tampakkan ratusan orang dan sebagainya. Tapi saya mau bicara tentang penampakan pribadi-pribadi ini. Yang terakhir kita tahu dia berjumpa dengan seorang bernama Thomas. Maka kata murid-muridnya, Yohanes pasal 20 ayat 25 bilang, kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat siapa saudara-saudara? Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Ini Thomas. Jadi sebelum Yesus menampakkan diri padanya, dia orang yang selalu ragu. Saya tidak tahu apakah setiap orang yang diberi nama Thomas selalu ragu. Tapi sebenarnya kita pun, biar namanya Matius, biar namanya Joni, kadang-kadang kita bukan nama Thomas, tapi kita pun sifat Thomas itu masih ada. Terbukti orang Kupang itu selalu bilang begini, bisa percaya. Kalau bepung biji mata sudah dia bisa percaya. Kita masih memiliki sifat Thomas dalam hidup ini. Bahkan yang menarik adalah kalau Thomas itu dia bilang dia lihat, dia percaya. Kita ini melebihi roh Thomas. Sudah lihat ulang-ulang, tapi ketika berhadapan dengan masalah yang baru, selalu kita tidak percaya. Saudara mengerti tidak? Saya ulangi lagi, Bapak Ibu perhatikan di bahasa. Thomas itu dia tidak lihat, atau dia bilang dia mau melihat dulu baru dia percaya. Dan Alkitab nanti kita baca bahwa akhirnya dia lihat tangan Tuhan lubang, dia kasih masuk tangannya dan dia bilang, saya percaya Engkau Tuhan. Lalu Tuhan berkata, nanti kalau saudara baca ayat selanjutnya, Tuhan berkata begini, ya kamu percaya karena kamu melihat. Itu Thomas. Sering kita bilang Thomas adalah orang yang tidak percaya, melihat dulu baru percaya. Tapi kita ini lebih jahat dari Thomas. Sudah melihat berulang-ulang kali Tuhan tolong, tapi ketika berhadapan dengan masalah baru, biasanya kita tidak percaya. Contohnya bagaimana Bapak? Contohnya begini.
Contohnya begini, saudara. Saya ini selalu saya bilang, saya punya anak 3 yang butuh kuliah, uang kuliah. Saya sudah dari awal saya bilang, Tuhan sejak SD saya yakin Tuhan pelihara. Dan benar Tuhan sudah pelihara. Setiap mau bayar uang kuliah mereka, sekolah mereka mulai dari SD, SMP, SMA, mau dekat bayar pasti ada. Tapi herannya, ketika mereka sudah di posisi sekarang ini, nah, anak-anak saya punya uang kuliah makin besar, Tuhan sudah tolong. Tapi rasanya, aduh Tuhan, ini semester kemana nih Tuhan? Sudah lihat ini, padahal puluhan tahun Tuhan menyertai kita. Tuhan buktikan yang kita takut yang bertahun-tahun sudah Tuhan tolong. Tapi ketika nanti mau bayar yang baru ini, kita pun jantung kayak begini. Itu kenapa begitu? Karena kita kehilangan percaya. Jadi kekurangan kita atau kelemahan kita itu ternyata lebih jahat dari kelemahannya Thomas. Sekarang sudah mengerti ya? Kita doa orang nih, doa anak kita waktu pernah sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Waktu dia sakit ulang, kadang-kadang, oh Tuhan, ini dokter sudah periksa ulang-ulang. Padahal Tuhan pernah tolong dia 5 tahun lalu dalam keadaan kritis, Tuhan bela. Tapi ketika dia ada di sini, kita seperti kehilangan iman. Dan saudara tahu, bukan hanya Thomas ditambahkan iman, tapi dari hasil iman itu dia setia dengan Tuhan sampai akhir hidupnya. Apa alasannya? Penampakan Tuhan. Saudara baca ini. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhan dan Allahku. Dia baru kasih tahu dia Tuhan dan Allah setelah dia lihat betul itu Yesus yang mati, dengan taruh tangan di lubang, bekas lubang paku di tangan Yesus. Tapi saudara tahu, sejak itu Thomas menjadi orang yang radikal sama Tuhan. Imannya begitu luar biasa, kesetiaannya pada Tuhan menjadi luar biasa. Saudara-saudara, ini pernah terjadi ketika iman seorang menjadi lemah. Siapa dia? Petrus. Waktu dihantam oleh gelombang, dia bilang sama Tuhan, kalau engkau itu Tuhan, suruh aku berjalan. Pertama percaya, dan Alkitab berkata dia jalan di atas air. Tapi lama-lama saudara-saudara tahu, tenggelam. Dan apa kata Yesus? Hai orang yang kurang percaya. Dia mulai dengan percaya dan sempat berjalan, sudah lihat mujizat. Tapi herannya ketika gelombang datang, imannya juga dihantam gelombang. Itulah kita. Yesus bilang dia bangkit dan kita nyanyi sebab dia hidup ada hari esok. Bohong. Karena ketika kita dihadapkan dengan masa depan, bukan sekedar masa depan, ada tantangan, ada persoalan, kita mulai meragukan Tuhan. Tapi lewat kebangkitan kita diminta supaya iman kita naik. Tuhan yang menyertai Thomas, Tuhan yang dipercayai Thomas, Tuhan yang sama akan menolong setiap iman dan pengharapan kita pada Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Bapak Ibu, saya coba bawa kita untuk beberapa hal terakhir. Ayub pernah bilang begini, dia punya iman yang luar biasa. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Persoalan tidak menunjukkan bahwa iman kita sedang gagal. Dengar baik-baik, saya ulangi lagi, dengar. Persoalan yang kita hadapi tidak sedang membuktikan iman kita gagal. Iman kita menjadi gagal ketika ke dalam persoalan kita tidak bisa mempercayai Tuhan. Saya ulangi lagi, Bapak Ibu dengar ini sebagai pembahasan. Iman tidak pernah gagal hanya karena ada badai dan persoalan. Iman menjadi gagal ketika kita hilang percaya kita kepada Tuhan di dalam setiap badai persoalan. Jadi badai persoalan tetap ada. Yang diminta Tuhan adalah iman percayanya. Dan yang menarik, Tuhan lebih suka percaya dulu baru melihat, bukan melihat baru percaya. Walaupun akhirnya Thomas menjadi percaya, tapi saudara lihat kritik dari Tuhan sederhana. Kamu nih percaya gara-gara kamu lihat.
Tapi berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Kalau begitu, yang Tuhan minta, yang Tuhan mau adalah apa? Melihat baru percaya, atau percaya baru melihat? Sering orang menjadi stres, gila maksud saya, dan akhirnya bunuh diri karena mereka balik konsepnya. Melihat dulu baru percaya. Padahal Tuhan bilang salah, percaya dulu baru melihat. Kenapa orang gila? Karena ini sebenarnya mereka selalu menuntut lihat dulu baru percaya. Makanya kalau ketika belum lihat apa yang mereka imani, stres dia. Padahal dia lupa, iman itu bukan begitu. Percaya saja nanti kita melihat. Makanya Abraham pada waktu dipanggil dianggap sebagai bapak orang beriman itu bukan karena melihat baru dia percaya. Abraham itu dianggap bapak segala orang beriman karena dia percaya baru melihat. Dia percaya baru melihat. Dalam perjalanan hidup kita, Tuhan mau adalah belajar untuk percaya. Kalau ada hari-hari ini saudara mengalami krisis, yang kita lihat adalah apa? Krisis. Yang kita lihat adalah apa? Kekurangan mungkin. Tapi kalau kita lihat itu saja, kita pasti stres. Tapi kalau kita percaya, Dia adalah Allah yang menjadikan dari tidak ada menjadi ada, maka kita tidak akan stres. Amin. Saudara-saudara lihat sebagai penutup dari apa yang saya mau sampaikan adalah begini, saudara. Kenapa Tuhan menampakkan diri pada kita? 3 pengharapan yang baru saja kita dengar, harusnya menjadi kekuatan bagi kita. Jangan pernah takut. Badai boleh ada, persoalan boleh ada, pergumulan boleh ada, sakit penyakit boleh ada, dan mungkin tetap akan ada selama dunia berdosa ini masih ada. Tapi dengar baik-baik, kalau Anda meyakini bahwa semua itu bisa ada, penyakit bisa ada, persoalan bisa ada, kenapa Anda tidak yakin bahwa dari dulu sampai sekarang Tuhan masih ada? Saya ulangi lagi, ini sederhana, tapi saya mau saudara tangkap ini baik-baik. Orang begitu yakini bahwa akan ada masalah selama dia hidup, akan ada penyakit di dunia ini, akan ada badai, akan ada persoalan. Mereka percaya itu. Bahkan orang mengatakan sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, persoalan sudah akan ada sampai dunia ini lenyap. Mereka percaya itu. Bahkan mereka percaya bahwa nanti ke depan teknologi makin maju lebih luar biasa. Hari ini kalau saudara nonton Cina, Amerika sudah buat mobil tanpa sopir. Kita masih kepala sakit cari sopir, bayar sopir. Sana tidak ada, bawa sendiri. Kita percaya bahwa teknologi akan maju ke depan. Sayangnya orang begitu percaya semua itu, tapi orang tidak pernah percaya bahwa Tuhan masih ada sampai hari ini. Kalau kita percaya Tuhan masih ada, yakinlah seperti kunci itu, seperti slot atau kunci atau slot yang kita punya itu, pintu punya itu selalu diberi kunci. Mobil pun sebesar itu selalu dikasih kunci. Motor selalu dikasih kunci. Apa artinya? Setiap perjalanan hidup kita ada persoalan. Tapi saya diberkati dengan khotbah Bapak Pendeta Philips dari Papua Nugini. Dia mengatakan begini. Dia bilang, Tuhan bilang sama Petrus, aku akan berikan kunci kerajaan surga. Apa artinya? Masalah boleh datang, tapi selalu dia kasih kunci. Persoalan boleh datang, tapi dia selalu kasih kunci. Kalau dia ada di tengah-tengah kita, dia bukan sekedar menampakkan diri, dia pasti bela dan tolong kita. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan, dan mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Saya ingin kita berdoa sebentar dengan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang